Halo para sahabat street photographer, ya, dimanapun Anda berada. Saya hanya akan memberikan Anda tip yang simple saja. Ya, kalau Anda keluar sedang mencari hunting, ya, sedang mencari mangsa, ya, sedang mencari mangsa. Tip yang harus Anda tekankan ini adalah selalu meletakkan jari telunjuk ini di shutter button. Ini shutter button, ya. Oke, shutter button dimana kita ngejepret, ya, supaya kita bisa menghasilkan foto. Selalu letakkan ini di sini. Walaupun Anda meletakkan kamera di leher, selalu siap. Oke. Nah, kenapa alasannya siap? Harus siap, ya. Karena Anda harus bersiap-siap untuk sesuatu yang tidak Anda ekspektasikan. Ya, karena dari pengalaman saya banyak sekali momen-momen indah itu terjadi dengan tiba-tiba. Di saat saya sedang jalan-jalan, ya, tiba-tiba wah ada momen indah. Kalau Anda sudah memasang ancang-ancang, meletakkan jari di sini, Anda tinggal hanya cep. tinggal hanya cep. Dan jangan lupa Anda harus setting dulu kamera. Ya, setting kamera, diperhatikan cuacanya bagaimana. Kalau cuaca mendung, Anda harus setting ISO-nya dulu. Ya, ke ISO-nya dulu. Nah, kalau mendung biasanya untuk saya pakai Fuji, ya. Mendung saya setting sekitar 800 ke 1200, ya. Kalau cuacanya panas, mataharinya bagus, saya pasang 400 sampai 600. Oke, 400 ke 600 kalau panas, ya. Nah, selain ISO itu ada di dalam kamera settingnya ISO, ya, ISO, ya. Selain ISO, Anda juga harus menggabungkannya dengan aperture. Ya. Aperture ini kan misalkan, ya, kalau street fotografi kita kan ingin ada cerita dalam foto. Ya kan? Street fotografi ini bukan portrait fotografi. Street fotografi ini misalkan Anda membidik seseorang, misalkan saya sebagai kandid Anda, ya. Kemudian ada orang yang seliweran di belakang, ya. Nah, kalau Anda bisa mendapatkan momen orang yang seliweran di belakang dengan, ya, dengan subjek, ada mungkin seperti orang itu mungkin sedang melangkah, tapi tangannya seolah ada di kepala saya, ya, seperti juxtaposisi yang sudah saya buat videonya, pelajari guys, ya. Atau ada orang yang sedang berpelukan di belakang dan mungkin saya sebagai subjek kelihatan sedih. Nah, ini kan ada ceritanya sendiri. Kita membuat cerita dalam gambar kita, ya. Jadi dalam street fotografi itu kalau bisa gunakan aperture 8 ke atas, ya. Kalau cuacanya memungkinkan, ya, 8 ke atas supaya Anda bisa mencakup cerita di dalam foto yang Anda ambil. Oke? Nah, tetapi kalau Anda ingin mengambil portrait street photography, yang dimaksud portrait ini adalah mungkin Anda ingin minta izin kepada seseorang, ya, karena ada kan street photography yang minta izin. Nah, Anda harus memasang settingnya, ya. Mungkin Anda ingin membuat bokeh, jadi backgroundnya blur, ya, backgroundnya tidak kelihatan. Silakan, ya. Tapi kalau menurut saya street photography itu adalah fotografi yang menantang. Kita tidak meminta izin, ya. Itulah yang disebut street photography, tantangan kita untuk mengambil foto secara candid. Nah, selain aperture, ya, sebentar, kalau cuacanya mendung, mungkin Anda pasang ISO sekitar 5,6, ya, 5,6. Oke, atau 4 sampai 5,6 lah, ya. Nah, kemudian jangan lupa Anda juga harus setting di sini. Ya, ini shutter speed-nya di sini. Shutter speed dial. Anda harus setting juga. Jangan terlalu gelap, jangan terlalu terang, ya. Nanti Anda lihat, ya. Anda sebelum Anda pergi ke satu lokasi, yakinkan ISO Anda sesuai, aperture Anda sesuai, dan shutter speed-nya sesuai. Oleh karena itu, hal ini sangat penting sekali dipelajari sebagai street photographer. Karena apa?
cahaya di luar sana selalu berubah. Ya, kita kalau jalan dari gang ke gang, ya misalkan gang ke gang itu kan cahayanya lain. Dari satu lokasi ke lokasi lain itu cahayanya lain. Jadi kuncinya adalah praktek. Walaupun mungkin seharian Anda praktek, tapi Anda tidak dapat foto, tidak apa. Jangan di-delete foto itu. Anda perhatikan, oh saya tadi di lokasi yang terang, misalkan ya, saya pakai ISO 1600, ternyata hasilnya tidak baik, ya kan? Nah, pelajari bagaimana supaya antara ISO, aperture, dan shutter speed dial ini bisa ada keseimbangan, ya, bisa ada keseimbangan. Jadi 3 hal itu harus seperti triangle, ya. Nah, itulah untuk menghasilkan foto yang baik. Bukan hanya street fotografi, dalam fotografi apapun. Nah, ini adalah exposure, ya. Exposure ini juga bisa Anda prioritaskan kalau Anda ingin memprioritaskan ini, tetapi juga Anda masih harus memperhatikan ISO-nya. Kalau saya pakai Fuji X30, ya, saya sudah pelajari Fuji X30, saya cenderung menggunakan mengutamakan ini ya, exposure. Jadi saya sudah setting ISO-nya berapa, lokasinya bagaimana, kemudian shutter speed-nya dan juga aperture-nya saya sudah setting, ya. Nah, saya tinggal, ya, kalau situasi yang terlalu terang saya geser supaya agak gelap dikit. Kalau situasi yang terlalu gelap saya geser supaya agak terang sedikit. Nah, di sini ya. Oke. Nah, ini perlu praktek. Kalau Anda membaca saja tidak akan bisa membuat Anda mengerti. Anda harus praktek. Terus terang saya berpraktek ini bertahun-tahun sampai mengerti bagaimana cara bekerja. Dan sistemnya Fuji dengan Canon ini beda, ya. Kalau dulu yang Canon yang saya pakai, saya mengalami kesulitan dalam fokus, ya, fokus kandid dalam street fotografi. Jadi kalau Canon itu saya harus benar-benar fokus ke subjeknya. Kalau tidak hasilnya akan blur. Kalau Fuji kita bisa menggunakan, ya, refocus dulu. Jadi misalkan ada subjek, ya, di depan saya. Itu saya sudah terangkan di salah satu video, coba dilihat linknya ya. Itu saya terangkan bagaimana cara saya mengambil foto itu dan setting kameranya. Perhatikan. Jadi kalau saya melihat subjek di depan, agak kejauhan, saya memasang ancer-ancer, saya akan mengambil foto orang itu dalam jarak mungkin 1 meter atau 2 meter. Sebelum orang itu mendekat, kita cari dulu tiang listrik, pagar, tembok yang jaraknya, ya, sekitar 1 meter atau 2 meter, ya. Oke, kemudian kita fokuskan ke tembok, tiang listrik atau apa. Kita fokuskan ke sana kameranya dan siap-siap kalau orang itu sudah datang sesuai dengan jarak yang sudah Anda refokuskan, tinggal diklik saja, ya. Itu tip dari saya, guys. Oke, ya. Jadi kita harus, kalau pakai Canon sepertinya tidak bisa ya. Ya, tapi kalau pakai Fuji Anda pasti bisa, ya. Refokus dulu. Setting semuanya, ada subjek di depan, setting semuanya, ya. Anda refokus kamera, refokus ini, ya. Anda menekan ini, ya, atau menekan AEL, ya. AEL atau AEL, ya. Ini ya yang di sini, ya. Oke. Ini bukan yang di sini. Bukan yang Q tapi yang di sini. Oke, jadi seperti kita pre-focus lah, ya, kalau bahasa Inggrisnya pre-focus. Sebelum orang itu datang kita sudah mempersiapkan, ya, jarak yang akan kita ambil untuk mendapatkan foto subjek ini adalah sekitar 1 atau 2 meter. Oke. Nah, ini hal yang harus Anda pelajari. Kalau bisa jangan memasang ke auto, ya, jangan pakai auto. Kalau Anda belajar kamera, kalau auto berarti Anda tidak akan belajar, ya. Anda tidak akan mengasah otak, Anda tidak akan mengerti prosesnya, ya. Belajar manual. Kalau Anda sudah menguasai manual, ya, nanti Anda tahu, saya sudah tahu. Mungkin Anda ingin mencoba ke auto, tidak apa. Yang penting di sini Anda harus bersakit-sakit dahulu sebelum bersenang-senang. Ini namanya kita memanifestasi waktu, menabung waktu untuk belajar dulu, karena hasil pelajarannya itu akan berguna untuk jangka panjang. Oke, guys, ya. Jadi
tangan, jari telunjuk harus ada di shutter speed. Persiapkan, pelajari cuaca, apakah mendung, hujan, gelap, terang, ya, Anda pelajari. Dengan praktek Anda tahu, biasanya kalau saya terang antara 200 ke 600 ya, 400 600 atau 200 600. Kalau cuacanya gelap, saya tekan sampai 1200 ya, 1000 sampai 1200. Kalau malam itu harus 1600, bukan harus ya, tergantung, karena ISO di sini, kok ISO sih, aperture di sini juga bisa memberi efek pada yang sudah kita setting di pada settingan shutter speed ini ya, settingan di sini. Jadi kita harus benar-benar menguasai 3 hal ini guys. Oke, semoga bisa terbantu, dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis. Take care, namaste.